Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Erna Rusadi. Saya adalah mahasiswa dari Manajemen Pendidikan Islam semester 2 yang pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi pada mata kuliah pengantar manajemen dengan judul presentasi Fungsi Pengorganisasian atau Fungsi Organizing dalam Fungsi Manajemen. Fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tetapi semua sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi tertentu, termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya tanpa terkecuali. Mengapa fungsi organizing ini perlu dilakukan, dan sepenting apa perannya, dan bagaimana fungsi pengorganisasian itu dilaksanakan, serta seperti apa prinsip-prinsipnya? Berikut ini akan saya sampaikan seberapa penting fungsi pengorganisasian dalam fungsi manajemen. Untuk mencapai tujuan perusahaan, 4 fungsi manajemen wajib dilaksanakan. Salah satunya adalah fungsi pengorganisasian. Hal pertama untuk mengeksekusi perencanaan adalah fungsi pengorganisasian. Seberapa penting fungsi pengorganisasian? Organizing adalah tentang mengatur sumber daya, mengatur agar tepat, mengatur agar segala sesuatu berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak orang dalam suatu perusahaan, dan setiap orang tentunya berbeda-beda, hampir di segala hal. Keahliannya berbeda, ilmunya berbeda, motivasinya berbeda, tingkah lakunya berbeda, dan hampir semuanya berbeda. Sementara mereka harus bekerja sama, mereka harus mewujudkan keinginan perusahaan bersama, dan untuk itulah maka diperlukan sesuatu yang mengaturnya, dan itu pentingnya fungsi pengorganisasian. Semua orang punya keahliannya sendiri. Dalam pengorganisasian, mereka diberi tugas sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan kapasitasnya agar perusahaan bisa berjalan. Dengan fungsi pengorganisasian, semua aktivitas menjadi mudah dijalankan. Semua sumber daya akan memberikan hasil yang maksimal dan semua bisa diatur sedemikian rupa. Sumber daya apa yang harus digunakan, mau dijadikan apa, kapan harus digunakan, di mana akan digunakan, bagaimana cara menggunakannya, dan siapa yang akan menggunakannya, semua menjadi jelas. Berikutnya adalah manfaat dari fungsi pengorganisasian. Apa sih manfaat dari fungsi pengorganisasian itu sendiri? Fungsi pengorganisasian wajib dilakukan karena banyak sekali manfaatnya untuk perusahaan. Di antaranya adalah 1. Mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan. Yang ketiga, setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keenam, efisiensi biaya. Dan yang ketujuh adalah hubungan antar individu akan semakin rukun. Lalu, bagaimana proses fungsi pengorganisasian dijalankan? Ada beberapa tahapan dalam menjalankan fungsi pengorganisasian. Di antaranya adalah 1. Mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses pengorganisasian dalam manajemen berangkat dari sini, rencana dan tujuan yang telah disusun sebelumnya. Dan jangan lupa, fungsi pengorganisasian ini merupakan eksekusi dari rencana dan tujuan yang telah diinginkan sebelumnya. Ini adalah tahap awal dari usaha merealisasikan rencana manajemen. Setiap personil harus memahami tujuan dari manajemen itu sendiri, tanpa terkecuali, agar arahnya benar, agar bekerjanya bisa efektif, dan juga agar biaya yang dikeluarkannya juga sedikit. Proses yang kedua adalah menentukan tugas utama. Rencana dan tujuan sudah didapat, saatnya untuk menentukan dan merinci tugas utama dari pengorganisasian. Pada tahap ini, tugas utama setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang diberikannya pun juga berbeda-beda, dirinci sesuai dengan bidangnya. Intinya, menetapkan struktur perusahaan supaya garisnya jelas, kewenangannya jelas, dan tanggung jawabnya pun juga jelas. Yang ketiga adalah membagi tugas kepada individu. Ini adalah lanjutan dari tahap kedua tadi. Setelah tugas utama dirinci, kemudian siapa individu yang akan melakukannya? Pada tahap ini krusial, eksekutor rencana tadi adalah individu. Keberhasilannya ditentukan oleh individu yang akan menjalankan. Salah menentukan orang, risiko gagal lebih besar. Pada bagian ini harus lebih hati-hati.
Setiap pekerjaan harus diserahkan kepada ahlinya yang sudah terbukti rekam jejaknya dan juga pengalamannya. Mulai dari pekerjaan besar hingga pekerjaan kecil harus dikerjakan oleh orang yang tepat dan tidak boleh asal tunjuk. Proses yang berikutnya adalah mengalokasikan sumber daya. Tugas sudah ditentukan, orangnya sudah ditunjuk, dan kini saatnya untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk dimanfaatkan atau digunakan dan memberikan manfaat yang maksimal. Apa yang dimiliki oleh perusahaan? Uang, mesin, bahan, pasar, resep atau metode, semuanya diperhitungkan, digunakan, dan dialokasikan secara tepat untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Mau diapakan? Terserah. Yang penting sesuai dengan perencanaan, yang penting sesuai dengan tugas, yang penting bisa menghasilkan, dan yang menggunakan sumber daya adalah personel individu yang ditunjuk tadi. Proses berikutnya adalah evaluasi strategi pengorganisasian. Evaluasi adalah tahap terakhir. Akankah strategi pengorganisasian akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Adakah penyimpangan atau adakah perubahan? Atau strategi pengorganisasian yang disusun justru menjadi sumber masalah itu sendiri? Inilah gunanya evaluasi, melihat kembali apa yang terjadi dan mengantisipasi yang akan terjadi. Semua hal buruk bisa saja terjadi kapan saja. Perubahan tidak mengenal waktu, kadang tanpa disertai dengan alasan. Tiba-tiba kondisi mengalami perubahan, kemudian sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya bisa terjadi, yang artinya strategi pengorganisasian tidak sesuai. Dan dalam kondisi inilah mungkin bisa saja terjadi kegagalan. Berikutnya adalah prinsip pengorganisasian. Ada syaratnya agar pengorganisasian berjalan dengan sukses. Setidaknya harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip pengorganisasian. Di antaranya adalah 1. Kekuasaan dan tanggung jawab. Ini sudah sangat jelas. Setiap departemen punya wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap kelompok dan individu, kekuasaan dan tanggung jawabnya pasti tidak sama dan dipisah sesuai dengan posisi dan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua ada disiplin. Yang ketiga ada keterpaduan arah. Artinya pekerjaan setiap orang memang berbeda dan tugas setiap departemen memang berbeda, tapi intinya tujuannya adalah sama. Yang keempat ada kesatuan perintah. Semuanya menjadi jelas, perintahnya, tugasnya, tanggung jawabnya, evaluasinya, dan ini misal kalau gagal gampang, siapa yang akan ditunjuk untuk bertanggung jawab. Yang kelima adalah subordinasi kepentingan. Maksudnya adalah mengutamakan kepentingan perusahaan, kepentingan umum organisasi di atas kepentingan departemen di atas kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi atau individu, begitu seterusnya. Selain prinsip-prinsip di atas tadi, juga ada prinsip sentralisasi, kemudian ada juga prinsip remunerasi, prinsip keteraturan, inisiatif, rantai kekuasaan, stabilitas hubungan kerja, keadilan, dan juga ada prinsip teamwork atau kerjasama. Jadi kesimpulannya adalah fungsi pengorganisasian sangat diperlukan dalam manajemen karena dengan adanya sistem pengorganisasian maka akan dengan mudah bagi pihak manajemen untuk melakukan pengendalian serta pengawasan dan mengetahui letak kekurangan manajemen sehingga dapat diperbaiki dan tujuan manajemen pun juga dapat tercapai dengan mudah. Nah, demikianlah presentasi saya kali ini tentang fungsi pengorganisasian atau fungsi organizing dalam fungsi manajemen. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan presentasi kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.